Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiani, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dan juga menjelaskan kembali tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Statistik Gender Tematik Profil Milenial Indonesia yang ditulis oleh salah satunya Ibu Indah Budiati SST MSI yang dicetak langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak tahun 2018. Nah, di sini ada hasil studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group atau BCG bersama University of Berkeley tahun 2011 di Amerika Serikat tentang generasi milenial USA, yaitu yang pertama, minat membaca seorang konvensional kini sudah menurun karena generasi Y ini lebih memilih membaca lewat smartphone mereka. Yang kedua, milenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat komunikasi dan mengusahakan informasi. Yang ketiga ini adalah milenial pasti lebih memilih ponsel daripada televisi. Kenapa? Karena mereka ini menonton sebuah acara televisi itu sudah tidak lagi menjadi sebuah hiburan. Karena apapun bisa mereka temukan di telepon genggam mereka. Dan yang terakhir itu, milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi mereka. Lalu selanjutnya, generasi milenial dalam segi pendidikan. Dari segi dan visi pendidikan, generasi milenial ini memiliki kualitas yang lebih unggul. Generasi ini juga mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu mereka juga menyadari bahwa pendidikan ini merupakan prioritas yang utama. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia ini harus patut optimis terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh generasi milenial. Pola pikir yang terbuka, bebas, kritis, dan berani adalah suatu modal yang berharga bagi generasi milenial, ditambah lagi dengan penguasaan dalam bidang teknologi. Tentu akan menumbuhkan peluang dan kesempatan dalam berinovasi. Lalu, selanjutnya ada pola pikir generasi milenial. Dari sisi pola pikir, generasi milenial ini memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini itu dilahirkan dan dibesarkan pada saat gejolak ekonomi, politik, dan sosial yang melanda di Indonesia. Dulu reformasi pun memberikan dampak yang mendalam bagi generasi milenial. Generasi tersebut ini juga tumbuh menjadi individu-individu yang open-minded, menjunjung tinggi kebebasan, kritis, dan berani. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi pemerintah yang saat ini lebih terbuka dan kondusif. Lalu yang terakhir ada cara milenialis dalam bekerja. Yang pertama ini, para milenial itu bekerja bukan hanya sekedar untuk menerima gaji, tetapi mereka juga untuk mengejar tujuan, yaitu sesuatu yang sudah dicita-citakan sebelumnya. Lalu ada juga milenialis itu tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun mereka ini lebih menginginkan kemungkinan berkembangnya diri mereka di dalam pekerjaan tersebut, kayak mencari skill baru, sudut pandang baru, atau mengenal lebih banyak orang, dan mencari bagaimana cara mengambil kesempatan untuk berkembang. Lalu, milenial juga tidak menginginkan atasan yang suka memerintah dan mengontrol. Lalu, milenial juga tidak menginginkan review tahunan. Milenial ini menginginkan ongoing conversation. Lalu milenial juga tidak berpikir untuk memperbaiki kekurangannya, namun dia lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihannya. Bagi milenial juga, pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, namun bekerja juga merupakan bagian dari hidup mereka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.